Wah! 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 Ya, setan membuat anaknya sakit. Saudara. Sewaktu saya kecil, saya pernah melihat bagaimana orang yang benar-benar kerasukan roh jahat itu dia bisa nempel di plafon rumah kayak cicak gitu. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sudah periksa darah? Coba lagi periksa darah ya. Kita doakan Tuhan Yesus. Orang makasih masyarakat semua yang membuat dia sesak napas. Bebas nama Yesus. Bebas nama Yesus. Tuhan, urapan kuasa. Jangan lepaskan diri segala sakit penyakit kelemahan tubuh. Dalam nama Yesus. Ibu, Tuhan mau lagi bekerja dalam hidupmu. Oh Jesus. Ikin berontak loh ya, kayak Ikin. Benar, lepas serius. Mau. Haleluya. Loh ya. Kuasa Yesus Kristus. Haleluya. Roh-roh yang bukan berasal daripada Tuhan. Hancur. Hancur. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Potong. Dalam nama Yesus. Haleluya. Wah! Aku bakar kamu dengan api Roh Kudus. Api Roh Kudus. Bakar. 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 Keluar. Keluar. Panglima hitam. Keluar. Tidak ada panglima hitam ini. Keluar. Di dalam nama Tuhan. Hancurkan kamu. Engkau keluar. Suara kuasa dari Yesus. Hancurkan kamu. Hancur. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Keluar. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kuasa dari Yesus. Dalam nama Yesus. Kuasa dari Dalam nama Yesus. Yesus. Keluar. Keluar. Dalam nama Yesus. Keluar. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Keluar. Terjadi sebab tiada yang tak mungkin bagimu. Kamu siapa? Kamu siapa anjing? Kamu anjing! Anjing! Kamu siapa? Kamu kesana! Pergi! Pergi! Kamu kesana! Jangan mau! Jangan mau! Anjing! Anjing! Kamu mau! Kamu siapa? Kamu siapa anjing? Kamu mau! Kamu mau anjing! Kamu mau! Kamu siapa? Kamu! Ampun! Ampun! Tapi sekarang teman-teman, itu seringkali saya temukan dalam praktik-praktik pengusiran setan, seolah-olah nama Yesus itu kurang berkuasa sebagaimana mestinya, karena setannya itu bisa melawan si pendeta. Kok bisa ya ada setan melawan kuasa Yesus? Saudara, dalam Kisah Para Rasul, ketika rasul-rasul mengusir setan, itu nggak ada yang bertahan apalagi melawan. Kasus di mana roh jahat melawan itu hanya pada orang-orang ahli sihir yang bukan rasul
tapi sok-sok menggunakan kuasa rasuli dan menggunakan nama Yesus saat usir setan. Dan lucunya, setannya melawan, bos. Dalam Kisah Para Rasul 19 ayat 13. Juga beberapa tukang jampi Yahudi yang berjalan keliling di negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dengan berseru katanya, "Aku menyumpahi kamu demi nama Yesus," yang diberitakan oleh Paulus. Tapi kemudian dalam ayat 15 dikatakan begini, tapi roh jahat itu menjawab, "Yesus aku kenal dan Paulus aku ketahui, tetapi kamu, siapakah kamu?" Sudah lihat kan, para rasul, setan-setan itu kenal dan takluk dengan nama Yesus. Banyak pendeta-pendeta karismatik itu sok-sok mengusir setan, tapi dilawan. Seolah-olah ini sudah bukan peperangan antara Tuhan dan roh jahat, tapi antara si pendeta dengan roh jahat. Saudara-saudara, saya bukan gak tahu soal pelayanan eksorsisme. Sewaktu saya kecil, saya pernah melihat bagaimana orang yang benar-benar kerasukan roh jahat itu dia bisa nempel di plafon rumah kayak cicak gitu. Dan lucu waktu itu, pendeta-pendeta karismatik yang datang menengking itu malah Alkitab mereka dirampas dan dilempar. Tapi setelah seorang pendeta dari gereja saya datang berdoa, dia nggak menengking, dia hanya berdoa lipat tangan dan memohon dengan rendah hati supaya Tuhan menolong orang yang sedang menderita ini, yang sedang kerasukan roh jahat ini. Pas sementara berdoa, belum diamin ini, setannya lari, bos. Dan mengingat kejadian itu, saya paham bahwa pelayanan eksorsis itu nggak boleh kita menengking seolah-olah kita mau menunjukkan bahwa suara keras kita akan berpengaruh kepada setan. Itu nggak akan berpengaruh, ya. Setan itu nggak akan takut dengan suara keras kita. Kita cukup dengan rendah hati berdoa, memohon dan menyadari bahwa Tuhanlah yang bekerja. Roh jahatnya pasti lari oleh kuasa Tuhan. Tapi itu untuk kasus yang benar-benar roh jahat yang sedang merasuki. Karena ada orang yang sebenarnya nggak kerasukan roh jahat, tapi hanya histeris, ya, karena tak bisa kontrol emosi sampai kelihatan seperti kerasukan roh jahat, padahal enggak. Nah, untuk kasus seperti ini, jangan didoakan, jangan ditengking-tengking, diamkan saja sampai dia capek sendiri. Setelah dia diam, lelah, capek, udah teriak-teriak, baru diajak ngobrol, ditanya masalahnya apa, Dek. Begitu. Saudara-saudara, kita harus pakai hikmat dalam pelayanan eksorsis ini. Pasti kita dapat membedakan antara yang benar-benar kerasukan dan mana yang sebenarnya itu hanya luapan emosi, histeris begitu. Jadi kayak orang teriak-teriak, marah, ada luapan emosi. Itu dalam dunia psikologi ada itu. Karena begini teman-teman, iblis itu nggak akan tahan dengan nama Yesus. Iblis itu nggak bakalan bisa melawan Yesus. Yang suka melawan Tuhan itu malah manusia sebenarnya. Dari awal, waktu manusia jatuh dalam dosa, ketika Tuhan marah sama Adam karena makan buah terlarang, Adam membantah Tuhan dan menuduh Hawa. Hawa juga membantah Tuhan dan menuduh ular. Ular aja yang diam di hadapan Tuhan, gak banyak omong dia. Jadi saudara, kalau kalian masuk gereja dan sedang ibadah, terus dalam ibadah itu ada praktik pengusiran setan, itu sebenarnya tanda kalau di ibadah itu Tuhan gak hadir di situ. Karena ya tadi, setan gak bakalan tahan dengan kehadiran Tuhan. Kalau memang ada orang yang punya roh jahat masuk gereja, itu nggak perlu tunggu sesi pengusiran setan. Pas ibadah dimulai, di doa pembukaan itu orang yang punya roh jahat langsung teriak-teriak karena ibadah dimulai. Karena saat ibadah dimulai, Yesus hadir di tengah-tengah jemaat, bertakhta di atas ibadah itu. Karena ibadah dibuka dengan dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe.